Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dewan juri serta Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Beberapa tahun dari sekarang, anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah akan menjadi pemimpin bangsa. Mereka akan menjadi pengambil keputusan, bahkan penentu arah dunia. Tetapi pertanyaannya, ketika mereka memiliki kekuasaan nanti, apakah mereka juga memiliki karakter? Apakah mereka takut akan Tuhan? Apakah mereka memiliki integritas? Dan apakah mereka masih mampu membedakan yang benar dan yang salah? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia hari ini tidak sedang kekurangan orang pintar. Dunia sedang kekurangan orang benar. Kita melihat banyak orang berhasil, tetapi kehilangan integritas. Hebat dalam teknologi, tetapi lemah dalam karakter. Dan di tengah dunia yang semakin maju ini, manusia perlahan kehilangan arah hidupnya. Karena itu, saya percaya kepemimpinan pendidikan Kristen bukan sekedar profesi. Kepemimpinan Kristen adalah panggilan. Menjadi pemimpin sekolah Kristen hari ini bukanlah tugas yang ringan. Kita bukan hanya mengelola sekolah atau menyusun kurikulum. Kita sedang membentuk manusia. Kita sedang membangun masa depan. Bahkan kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Namun realitas hari ini tidak mudah. Generasi muda hidup di tengah dunia yang banjir informasi, tetapi kehilangan arah kehidupan. Mereka terhubung dengan orang banyak, tetapi sering merasa kesepian. Mereka semakin cerdas, tetapi perlahan kehilangan nilai dan tujuan hidup. Dan disinilah sekolah Kristen memiliki panggilan yang sangat penting. Bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menjaga hati dan iman generasi ini. Menurut saya, ada 3 fondasi penting yang harus dimiliki pemimpin pendidikan Kristen saat ini. Komunikatif, inspiratif, dan profesional dalam penata layanan. Yang pertama, pemimpin Kristen harus komunikatif. Seringkali masalah terbesar di sekolah bukan karena kurangnya program, melainkan kurangnya komunikasi. Ada guru yang lelah tetapi tidak didengar. Ada siswa yang kehilangan semangat karena merasa tidak dipahami. Ada orang tua yang ingin terlibat tetapi merasa diabaikan. Padahal komunikasi bukan soal menyampaikan informasi. Komunikasi adalah menghadirkan hati. Yesus sendiri memberi teladan itu. Ia berbicara dengan kasih, mendengar dengan perhatian, dan hadir bagi mereka yang terluka. Saya percaya pemimpin yang hebat bukanlah mereka yang paling banyak bicara, tetapi mereka yang mampu membuat orang lain merasa dihargai. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat membekas bagi saya sebagai seorang pemimpin sekolah. Suatu hari, saya melihat seorang guru mulai kehilangan semangat dalam mengajar. Setelah saya ajak berbicara, ia berkata pelan, "Bu, saya lelah dan merasa gagal menjadi guru." Saat itu saya sadar, bahkan orang yang terlihat kuat pun bisa menyimpan banyak beban. Saya tidak memberi banyak nasihat. Saya hanya mendengarkan dan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu dan kita akan melaluinya bersama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pengalaman ini saya belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang hadir, mendengar, dan menguatkan dengan kasih. Yang kedua, pemimpin Kristen harus inspiratif. Karena generasi hari ini tidak hanya membutuhkan pengajar. Mereka membutuhkan teladan. Mereka memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita tetap jujur saat berada di bawah tekanan? Tetap rendah hati ketika berhasil, dan tetap mengasihi ketika keadaan tidak mudah. Inspirasi terbesar tidak lahir dari pidato yang panjang, tetapi dari kehidupan yang nyata, dari ketulusan, kesetiaan, dan integritas. Dunia tidak kekurangan orang pintar, tetapi dunia sedang kekurangan orang benar.
dan sekolah Kristen harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas pikirannya, kuat karakternya, dan hidup takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, kepemimpinan Kristen harus profesional dalam menata layanan. Semua yang kita miliki hari ini adalah titipan Tuhan. Sekolah, peserta didik, guru, waktu, bahkan kepercayaan orang tua. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan tentang jabatan. Kepemimpinan adalah pelayanan. Karena itu, profesionalisme bukan berarti menjadi terlalu duniawi. Justru, profesionalisme adalah bentuk ibadah. Pemimpin Kristen harus terus belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Sebab pelayanan yang baik membutuhkan hati yang benar, tetapi juga kompetensi yang terus diasah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya jika kepemimpinan yang komunikatif, inspiratif, dan profesional hadir di sekolah-sekolah Kristen, maka kita tidak hanya menghasilkan lulusan yang pintar mencari pekerjaan, kita akan menghasilkan generasi yang menjadi terang bagi dunia. Generasi yang memiliki iman, karakter, integritas, dan keberanian untuk tetap hidup benar. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan Kristen bukan hanya berapa banyak siswa yang diterima di universitas terbaik, tetapi berapa banyak yang tetap hidup takut akan Tuhan ketika mereka berada di dunia. Dan izinkan saya menutup pidato ini dengan satu kalimat sederhana. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang sekedar memiliki jabatan tinggi, tetapi mereka yang hidupnya mampu membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.